Baiklah, di sini saya Ade Erni Kurnia akan menyampaikan materi mengenai prinsip kerja voltmeter DC. Sebelum kita mengetahui prinsip kerja dari voltmeter DC, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari voltmeter. Yang pertama, ada terminal positif dan negatif. Kedua, batas ukur. Ketiga, setup pengatur fungsi. Keempat, jarum penunjuk. Dan yang kelima, skala tinggi dan rendah. Secara umum, prinsip kerja dari voltmeter adalah adanya fluksi magnetik yang memiliki bentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama dan masuk ke dalam suatu kepingan logam secara paralel. Antara flux yang satu dengan flux yang lain terdapat suatu perbedaan fasa. Flux yang bolak-balik akan membangkitkan tegangan dalam kepingan logam yang akan menyebabkan terjadinya arus-arus putar di dalam kepingan logam tersebut. Sedangkan prinsip kerja pada voltmeter DC, yang pertama, defleksi instrumen PMMC sebanding dengan arus yang mengalir melalui kumparan bergerak. Yang kedua, arus pada kumparan secara langsung sebanding dengan tegangan yang melintasi kumparan sehingga skala PMMC dapat dikalibrasi untuk menunjukkan tegangan. Yang ketiga, hambatan kumparan biasanya cukup kecil sehingga tegangan kumparan juga sangat kecil. Dan yang terakhir, agar dapat menunjukkan tegangan, maka perlu dihubungkan dengan resistor yang dirangkai secara seri terhadap instrumen. Nah, pada rangkaian arus searah atau DC ini, pemasangan kutub-kutub voltmeter harus sesuai kutub positif dengan potensial tinggi atau kutub negatif dengan potensial rendah. Biasanya ditandai dengan kabel berwarna hitam dan merah atau biru. Bila pemasangan terbalik akan terlihat angka negatif pada voltmeter digital. Setelah voltmeter terpasang dengan benar, maka hasil pengukuran harus memperhatikan bagaimana menuliskan hasil pengukuran yang benar. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu pemateri kedua. Baiklah, di sini saya Diah Novitasari akan menjelaskan fungsi dari voltmeter. Apa sih voltmeter itu? Voltmeter merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besar tegangan pada listrik yang ada di dalam rangkaian listrik. Nah, apa sih fungsi dari voltmeter itu? Voltmeter merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik. Biasanya ketika Anda akan menggunakan alat ini, Anda akan menemukan tulisan milivolt atau MV, voltmeter atau V, mikrovolt, dan juga kilovolt atau kV. Tahukah Anda, alat ini memiliki batasan ukuran, yaitu nilai maksimum tegangan yang bisa diukur oleh alat itu. Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, otomatis alat itu akan rusak. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari voltmeter DC. Voltmeter DC adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengetahui beda potensial tegangan DC antara dua titik pada suatu beban listrik atau rangkaian elektronika. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Rangkaian voltmeter. Di sini, RS itu menyatakan hambatan pengali atau multiplier. RM itu menyatakan hambatan kumparan. Di sini berlaku bahwa volt sama dengan arus maksimum dikalikan dengan RS ditambah RM. Jadi di sini terdapat rumus RS sama dengan V
dikurang IM kali RM per IM sama dengan V per IM dikurang RM, yang berarti RS itu adalah hambatan pengalinya, sama dengan volt dikurang arus maksimum dikalikan dengan hambatan pengali dibagi dengan arus maksimum. Itu sama juga dengan volt dibagi dengan arus maksimum dikurang dengan hambatan kumparannya. Contohnya adalah sebuah instrumen PMMC dengan FSD 100 ampere dengan RM sama dengan 1K akan diubah menjadi voltmeter. Tentukan hambatan pengali yang dibutuhkan jika akan digunakan pada 50 volt pada FSD. Tentukan juga nilai tegangan jika instrumen menunjukkan 0,5 FSD. Penyelesaiannya adalah untuk volt sama dengan 50 volt, IM sama dengan 100 ampere, maka RS-nya sama dengan 499K. Pada 0,5 FSD berlaku bahwa arus maksimum sama dengan 0,5 dikali 100 ampere sama dengan 50 ampere. Di sini rumus yang berlaku adalah volt sama dengan arus maksimum dikalikan dengan RS ditambah RM. Jadi hasilnya 50 ampere dikalikan 499K ditambah 1K, yaitu sama dengan 20. Baiklah, di sini saya Nur Hidayah akan menjelaskan sensitivitas voltmeter. Sensitivitas voltmeter yaitu kemampuan alat ukur dengan input yang kecil sudah didapatkan perubahan output yang besar atau penyimpanan jarum petunjuk. Sensitivitas voltmeter dapat didefinisikan dengan persamaan S sama dengan 1 per I dP RS sama dengan V per I dikurang RM. Sensitivitas dapat digunakan untuk menentukan tahanan pengalih voltmeter arus searah dengan persamaan RS sama dengan S kali V dikurang RM, di mana S adalah sensitivitas voltmeter OHM atau volt. V adalah batas ukur yang ditentukan oleh skalar. RM adalah tahanan at dikurang dalam alat ukur. RS adalah tahanan pengalih. Adapun contoh soal, sebuah gerak di horizontal dengan tahanan dalam RM yaitu 100 ohm dan skala penuh IdP yaitu 1 mA akan diubah menjadi voltmeter DC rangkuman ganda dengan batas ukur. Yang pertama 0 sampai 10 volt, yang kedua 0 sampai 50 volt, yang ketiga 0 sampai 250 volt, yang terakhir 0 sampai 500 volt. Dengan jawaban S sama dengan 1 dibagi IdP sama dengan 1, IdP-nya 0,001 ampere menjadi 1000 ohm per volt. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, saya Alia Destiana akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya mengenai voltmeter DC, di mana saya akan membahas mengenai penerapan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff untuk perancangan sebuah voltmeter DC. Di mana voltmeter digunakan untuk mengukur beda potensial atau voltase, dan masing-masing dapat berupa pengukur listrik analog yang menunjukkan nilai numerik dilihat dari posisi jarum penunjuk pada suatu skala atau
pengukur listrik digital yang menunjukkan nilai numerik dalam bentuk angka. Dan karena kita di sini akan membahas tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff-nya yang untuk perancangan sebuah voltmeter DC, maka penting bagi kita untuk mengetahui bunyi hukum Ohm itu tersendiri, di mana hukum Ohm berbunyi kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Di mana kita di sini udah mengenal dengan rumus V sama dengan I kali R, dan itulah persamaan dari hukum Ohm. Dan hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi arus yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam satu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan. Ini persamaannya I masuk sama dengan I keluar. Lalu inilah alat-alat yang digunakan untuk membuat voltmeter DC. Di mana ada sepasang kabel tester, kabel secukupnya, ada saklar, voltmeter digital, dan baterai 9 volt. Dan inilah alat-alat yang digunakan untuk membuat voltmeter DC. Nanti pada akhir presentasi saya akan melampirkan cara pembuatan voltmeter digital DC-nya, video pembuatan voltmeter DC-nya. Di sini kita akan lanjut ke pembahasan mengenai rancangan voltmeter digital DC, di mana dalam rancangan voltmeter digital DC ini terdapat dua hukum, yaitu hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Pada hukum Ohm dapat kita analisis pada rangkaian bahwa besarnya arus listrik yang mengalir sebanding dengan tegangan di setiap ujungnya dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaiannya. Di sini kita lihat terdapat arus listrik yang mengalir dan pastinya ada hambatan pada rangkaian ini. Begitulah hukum Ohm berlaku. Ketika hambatan pada rangkaian terhubung dengan kuat arus yang mengalir, maka akan terbaca nilai tegangan pada voltmeter digitalnya. Dan yang kedua adalah terdapatnya hukum Kirchhoff, di mana dapat kita analisis pada rangkaian ini bahwa terdapat arus yang masuk dan keluar, di mana arus yang masuk dan keluar totalnya adalah sama. Dan ini dapat kita lihat pada rangkaian ini bahwa ketika saklar di-on-kan, maka arus akan mengalir atau keluar melalui kabel sampai ke ujung kabel tester. Lalu akan masuk kembali melalui baterai, sehingga dapat terbaca tegangan baterai ini, berapa kuatnya tegangan baterai pada voltmeter digitalnya. Begitulah hukum Kirchhoff berlaku pada rangkaian ini. Pada rangkaian ini terdapat hukum Ohm dan hukum Kirchhoff yang berlaku, yang sebagaimana sudah kita bahas tadi. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal tentang perancangan voltmeter. Soalnya dengan menggunakan galvanometer dengan resistansi internal atau hambatan dalamnya R kecil sama dengan 30 ohm dan sensitivitas arus skala penuh sebesar 50 mikroampere. Rancanglah suatu voltmeter yang membaca dari 0 sampai 15 volt. Apakah skala ini linier? Dan dapat kita selesaikan dari hukum Ohm, yaitu persamaannya V sama dengan I kali R. Dan kita dapatkan nilainya yaitu 300 kilo ohm. Dan ini tidak linier, mengapa? Karena hambatan dalamnya itu sangat kecil dibandingkan dengan hambatan serinya. Di sini dapat kita lihat bahwa hambatan dalamnya itu adalah 30 ohm, sedangkan hambatan serinya adalah 300 ohm. Tidak sebanding. Ini tidak mempengaruhi perhitungan secara signifikan. Begitulah mengapa skala ini tidak linier. Sekian presentasi dari saya, dan saya di sini nanti akan melampirkan bagaimana pembuatan dari voltmeter digital DC.
Kami akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terlebih dahulu kita ambil sklar, lalu kita solder kabel. Ini untuk on off-nya nanti, sahabat. Nah, kemudian kita ambilkan baterai. Nah, di sini kita buat di sini. Kita kasih lem saja, sahabat, supaya merekat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kabel yang kita solder tadi kita buat di positif, sahabat. Nah, setelah seperti ini, kita ambilkan voltmeter digital, sahabat, dan kabel tester yang warna hitam. Nah, yang warna hitam kita satukan ke voltmeter digital. Nah, seperti ini. Kemudian kita solder ke baterai yang negatif. Nah, di sini. Nah, kemudian yang warna putih atau warna merah kita buat di sklar. Nah, seperti ini. Sudah hampir jadi. Lalu kita rapikan, kita buat saja seperti ini, sahabat. Kita lem supaya kelihatan menarik. Kemudian kita ambil kabel tester yang warna merah. Yang berwarna merah ini kita buat di warna kuning pada voltmeter digital. Nah, seperti ini. Cukup mudah membuat voltmeter digital. Setelah seperti ini, lalu kita isolasi supaya jangan konslet. Nah, setelah seperti ini, lalu kita rapikan lagi. Supaya kabel testernya jangan tertarik. Nah, setelah seperti ini sudah jadi, tinggal menggunakannya saja dan merapikannya seperti ini supaya kabelnya jangan berserakan. Nah, kemudian kita akan tes. Oke, baik, saya akan ambil baterai. Lalu saya nyalakan dulu. Nah, lihat. Nah, posisi masih 0. Lalu kita ukur tegangan baterai. Nah, ini baterainya, sahabat. Nah, yang ini adalah negatif, lalu positif. Lihat. Nah, terbaca 1,2. Kita sambung. Nah, 2,5. Kita ukur yang lain. Nah, kita ukur aki basah, sahabat. Nah, lihat. Berapa voltkah tegangan aki basah ini? Nah, ini adalah negatif, lalu positif. Nah, demikian. Semoga bermanfaat.